dari sebuah kewajiban dan berakhir sebagai sebuah kenangan. Ya, itulah KKN. Sebuah momen yang sangat dinanti dalam dunia perkuliahan. Mengapa KKN yang katanya penuh dengan momen yang tak akan terlupakan, ternyata memang benar adanya. Istilah KKN tak bisa lepas dari yang namanya mahasiswa. Oh, kenapa begitu? Karena memang KKN merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa yang biasanya akan diambil ketika memasuki semester 7. Program KKN diadakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari kampus atau perguruan tinggi kepada masyarakat, di mana tujuan diadakannya adalah untuk melakukan pengembangan dan perbaikan mutu dari masyarakat atau daerah yang masih tertinggal. Menjelang akhir semester 6 kemarin, sekitar bulan Juni, dimulailah kesibukan untuk pendaftaran KKN. Cukup lama jarak antara pendaftaran KKN dan pengumuman peserta KKN, sehingga pengumuman KKN menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Karena lewat pengumuman inilah kita tahu teman-teman satu posko kita. Kelompok KKN ini dicampur dari berbagai macam program studi yang ada di kampus. Jadi ya sudah pasti kita harus mampu bersosialisasi dengan teman-teman baru. Hitung-hitung sih nama teman dari sana sini. Tapi cukup senang dengan rekan satu posko ini karena rata-rata orangnya asik dan juga kreatif. Tapi sayangnya mereka rata-rata tidak jomblo. Setelah tahu nama-nama dan kontak teman posko, kami mulai berbincang-bincang lewat grup WhatsApp. Kenangan pun dimulai saat pertemuan pembekalan di kampus 2. Awalnya kami merasa begitu canggung. Sampai hari itu tiba, kami akan berangkat ke lokasi KKN, tepatnya di Lembang Rante, Kecamatan Nanggala. Kami pun mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, kemudian bergegas untuk berkumpul di BPS. Di sana kami mulai berkenalan satu sama lain secara langsung dan mulai bercerita. Setelah tiba saatnya, kami pun berangkat ke lokasi KKN. Sampainya di sana, kami berkumpul di kantor camat dan kami disambut baik oleh camat, Lembang dan masyarakat yang ada di sana. Tak lupa kami mengenakan masker sebagai salah satu bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Setelah pertemuan di kantor camat, kami dikembalikan ke lokasi kami masing-masing. Ya, disitulah awal munculnya cerita suka duka kami di posko Lembang Rante. Pertama-tama, kami diperkenalkan dengan Kepala Lembang beserta aparatnya. Kami juga memperkenalkan diri satu persatu. Setelah memperkenalkan diri, kami diberi beberapa arahan oleh Kepala Lembang, terlebih khusus penetapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Berhubung kami tinggal di kantor Lembang, kami mulai hari pertama dengan berbenah di lokasi KKN. Setelah berbenah dan istirahat sejenak, kami pun mulai berbincang-bincang sembari bertukar pikiran. Jelas saja dalam bertukar pikir, tentu ada perbedaan pendapat. Namun itu membuat kami saling memahami. Selang beberapa hari berlalu, kami mengajukan beberapa program kerja kepada pihak Lembang. Yang pertama yaitu bidang administrasi dan pendataan Lembang. Di antaranya pendataan penduduk, pembuatan gapura, pembuatan papan penunjuk jalan, papan penanda rumah kepala Lembang dan rumah kepala dusun, serta papan penanda kebun kelompok PKH. Bidang pendidikan dan sosial budaya. Saat tiba di lokasi KKN, sekolah masih diliburkan. Jadi kami mengajukan beberapa program kerja. Yang pertama, bimbingan kakak angkat. Yang kedua, les menari. Yang ketiga, les bahasa Inggris. Namun semuanya tidak terrealisasi karena tidak di-ACC oleh Kepala Lembang. Mengingat Kepala Lembang kami di Lembang Rante ini orang yang sangat disiplin terhadap protokol kesehatan.
Jadi tidak ada program kerja di bidang pendidikan yang terrealisasi. Dan di bidang sosial budaya, kami turut mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Bidang produksi pengembangan Lembang. Yang pertama yaitu pembuatan kebun percontohan dan pemanfaatan lahan. Yang kedua pembersihan kebun kelompok PKH. Dan yang ketiga pemeliharaan lingkungan Lembang. Di antaranya yaitu pengecatan dan pembersihan lingkungan. Di bidang kesehatan yang pertama pembuatan tempat sampah, yang kedua jumut bersih, yang ketiga pembersihan sepanjang jalan poros, yang keempat pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya penyemprotan disinfektan, dan yang kedua pembagian masker, namun belum terrealisasi. Bukan hal gampang dalam realisasi program kerja, di mana kami hanya memiliki waktu yang singkat, ditambah pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai, sehingga membatasi pergerakan kami. KKN tahun ini benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tak banyak yang dapat kami lakukan, dan kebanyakan program kerja kami selesaikan di posko, sehingga kami jarang dilihat oleh masyarakat. Banyak suka duka yang kami lalui bersama di posko, mulai dari masak bersama, mencuci bersama, membersihkan bersama, ke pasar bersama. Dan lucunya, di dalam posko kami ada 15 orang dan dibagi menjadi 3 tim masak. Masing-masing tim masak memiliki nama-nama tim yang unik, mulai dari tim orak-arik, tim tahu tempe, dan tim daging. Banyak pengalaman baru yang kami peroleh selama pelaksanaan KKN di Lembang Rantai ini. Mulai dari yang tidak tahu masak menjadi tahu masak, yang malas menjadi rajin, yang selalu bangun kesiangan, bangun cepat. Dan kami juga belajar memahami sifat dan karakter masing-masing. Perbedaan sifat dan karakter inilah yang membuat persaudaraan kami di Lembang Rantai ini semakin menarik. Mengapa? Karena perbedaan ini terkadang kami jadikan bahan candaan untuk memecah hening dikala keheningan melanda. Kurang lebih 2 bulan tinggal bersama orang-orang yang benar-benar asing bagi kita akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam hidup kita. Dan jika memiliki waktu yang luang, kami menyempatkan diri untuk bermain tenis, bernyanyi bersama, nonton bersama, ngopi bersama, curhat-curhatan, mengeluh, dan masih banyak lagi. Terlepas dari semua itu, KKN meninggalkan bekas cerita yang menyenangkan. Bisa dibilang nano-nano, karena banyak yang dapat dirasakan. Mulai dari hari yang gembira penuh tawa, hal yang menyedihkan dan meresahkan, capek dan repotnya kesana kesini, atau bahkan cinta lokasi sesama mahasiswa KKN. Semua itu dapat dirasakan selama kegiatan KKN berlangsung. Hari demi hari pun berlalu, proker demi proker telah selesai. Kenangan demi kenangan pun mulai terukur. Suasana mulai terasa menyedihkan. Tak ingin rasanya berpisah dengan teman-teman. Namun apa daya, waktu telah selesai. Demikianlah cerita singkat pelaksanaan KKN kami di Lembang Rantai, Kecamatan Nanggala. Dan apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ada makna cerita lama yang selalu dibawa
jadi kenangan manis.